Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nubens Channel. Di hadapan saya kali ini ada sebuah receiver parabola dengan merek Tanaka yang tipenya Sakura. Ya, ini merupakan receiver dengan format video MPEG 4 namun masih SD guys ya. Nah, kenapa masih saya bilang ini formatnya SD? Karena untuk saat ini yang kebanyakan sudah digunakan adalah yang berformat MPEG 4 HD ya, karena sudah banyak channel-channel yang menayangkan siaran-siarannya dalam format video HD. Namun walaupun receiver ini masih memiliki format SD ya, MPEG 4 SD, tetap masih bisa digunakan hingga saat ini karena masih banyak juga siaran-siaran yang tidak berbayar di beberapa satelit itu menggunakan format MPEG 4 SD guys ya. Dan receiver ini mengalami kerusakan mata merah guys ya, kita akan coba hidupkan receivernya. Ya, setelah beberapa saat kita nyalakan receivernya, hanya hidup lampu merahnya saja guys ya. Ini yang biasa disebut mata merah dan tidak muncul apa-apa lagi di layarnya. Artinya receiver ini tidak menyala ya. Jika dihubungkan ke televisi juga tidak memunculkan menu atau gambar guys ya. Jadi kali ini kita akan memeriksa apa yang menjadi penyebab receiver ini menjadi kendalanya mata merah seperti ini guys ya. Kita akan langsung buka saja casingnya. Oke, seperti ini isinya guys ya. Jadi ini adalah bagian mainboard MPEG-nya ya. Kemudian ini adalah mainboard power supply guys ya. Nah, kendala mata merah seperti ini biasanya itu disebabkan rusaknya software pada receiver ini guys ya. Terjadi korup ya, atau mungkin pada saat mengupgrade itu terjadi gagal upgrade ya. Jadi softwarenya ini harus diinstal ulang atau di flash kembali guys ya. Nah, namun untuk kerusakan seperti ini bisa saja belum tentu karena softwarenya guys ya. Belum tentu karena softwarenya bermasalah, bisa saja disebabkan oleh kendala-kendala lain. Nah, untuk tahap pertama yang harus kita periksa dulu adalah sumber tegangan yang masuk ke MPEG-nya ini ya. Sumber tegangan dari power supply yang masuk ke mainboard MPEG-nya ini harus kita cek dulu guys, karena di sini ada 3 tegangan ya. Di sini ada 3 tegangan guys ya, tertera di sini. Terlalu terang ya, tertera di sini ada 20 volt, 15 volt dan 3,3 volt. Nah, jadi ketiga tegangan ini harus kita cek dulu guys, apakah normal atau tidak ya. Jika tegangannya normal ya, baik-baik saja, bisa jadi kendalanya pada MPEG ini. Softwarenya harus di flash ulang guys ya untuk IC EEPROM-nya ini ya. Nah, tapi jika tegangannya ada yang drop atau bagaimana, berarti ada kendala di regulatornya ya. Jika tidak ada komponen yang short di sini. Dan pertama-tama kita akan ukur dulu tegangan yang ada pada power supply-nya guys ya. Kita akan ukur tegangan yang masuk ke mainboardnya satu persatu, kita cek. Kita nyalakan dulu. Ya, masih dalam posisi mata merah guys ya. Untuk minus bisa kita ambil dari body USB yang ada di sini, dan kita akan ukur tegangan yang pertama yaitu 3,3 volt, posisinya di sini. Nah,
Di sini terukur cuma 1,75 volt guys. Artinya di sini terjadi drop ya pada tegangan 3,3 volt sehingga tidak bisa menyalakan microcontroller yang ada di mainboard impact-nya ini. Kemudian ya, tegangan selanjutnya 15 volt ada ya, terbaca di situ 17,5. Kemudian selanjutnya yang 20 volt juga normal, terbaca 23,9 volt. Berarti mata merah pada receiver ini disebabkan oleh dropnya tegangan yang 3,3 volt ini guys. Nah, kita akan cari penyebabnya terlebih dahulu ya. Kita akan coba cabut soketnya dari mainboard ya. Kemudian kita ukur kembali. Kita ukur kembali untuk tegangan 3,3 voltnya apakah normal jika mainboardnya kita lepas. Normal guys ya, normal. Kemudian kita coba pasang lagi. Ya, drop ya. Nah, sebelum kita memutuskan di bagian impact yang bermasalah, kita akan periksa dulu beberapa komponen yang ada di regulator atau power supply-nya guys ya, terutama di bagian elko-nya, karena biasanya dalam penggunaan dalam jangka waktu tertentu elko-elko yang ada pada power supply ini juga bisa menyusut nilai kapasitasnya atau bahkan sudah kering ya, cairan elektrolitnya habis, dan kita akan coba cek di jalur 3,3 volt yang ada di power supply-nya ini guys. Oke, untuk jalur 3,3 volt di sini terdapat ya, ini ada 1, kemudian 2, ada 3 elko guys ya. Ada 3 elko yang berada di tegangan 3,3 volt ya. Kita akan coba cek elko-nya satu persatu ya. Untuk dioda sementara kita abaikan dulu karena tegangannya ada keluar, kecuali kalau tegangannya tidak keluar ya, kita bisa cek diodanya dulu. Namun untuk kasus ini kita cek dulu elko-nya ini ya, 1, 2, 3 ini guys ya, yang melewati tegangan atau yang memfilter tegangan 3,3 voltnya. Kita akan buka satu persatu. Dan kita akan cek ketiga elko-nya ini guys ya. Secara fisik kita lihat sepertinya baik-baik saja. Namun kita akan coba ukur dulu diodanya dengan kita coba ukur dulu elko-nya dengan ESR meter ya. Kita coba ukur elko yang pertama. Ini nilainya 470 UF 10 volt ya. Oke, di sini terbaca 569 UF dengan ESR 0,4 ohm. Berarti normal ini guys ya. Elko yang 470 UF ini normal. Kita coba yang satunya lagi. Ini nilainya juga sama, 470 UF juga, 10 volt. Ya, di sini juga terbaca 576 UF 0,37 ohm untuk ESR-nya. Jadi elko ini baik-baik saja, normal. Kita coba ukur elko yang ketiga dengan nilai 1000 UF ini kalau tidak salah ya.
Oke, 1000 UF 10 volt. Kita coba ukur juga guys. Ya, di sini terbaca 639 UF dengan nilai ESR 1,7 ohm. Ya. Nah, ini nilai kapasitas elko-nya sudah surut guys ya, sudah surut sisa 6,39 UF. Kemudian nilai ESR-nya juga ini tinggi. Ini sangat di bawah normal, ini 1,7 ohm. Biasanya kalau elko 1000 UF itu nilainya kisaran 0, sekian ya. Dan apakah elko ini yang menyebabkan receivernya menjadi mata merah sehingga tidak bisa menyala? Kita akan coba ganti dulu elko 1000 UF-nya ini guys ya. Dan di sini kita punya elko 1000 UF namun tegangannya 35 volt dan bodinya sedikit lebih besar, tapi tidak apa-apa. Untuk tegangan lebih tinggi dari elko aslinya itu tidak masalah guys, yang penting kapasitasnya harus sama ya. Untuk tegangannya lebih tinggi tidak masalah, lebih bagus. Kita ukur dulu sebelum kita gunakan elko-nya. Ya, 920 UF, 923 dengan toleransi 10%, berarti ini 5-10% toleransinya, dan nilai ESR-nya juga 0,13, jadi normal guys ya. Oke, kita akan coba pasang dengan elko ini guys. Kita akan coba ganti dengan elko yang ini. Apakah di sini bisa masuk ini bodinya? Oh, ternyata bisa. Bisa guys ya. Kemudian elko yang 2 tadi kita kembalikan lagi. Ini yang sudah surut tadi 1000 UF-nya. Kita kembalikan lagi ke tempat semula. Dan kita akan coba nyalakan receivernya setelah kita ganti elko-nya guys. Oke, nyalanya lebih terang. Dan alhamdulillah di layarnya sudah ada tulisan on dan nomor channelnya juga sudah muncul guys. Ya. Oke. Kita coba ukur kembali tegangannya yang 3,3 volt tadi. Ya, 3,272 ya. Jadi normal guys ya. Tegangannya normal sudah, tadi 1,8 ini pada saat terhubung ke mainboard MPEG-nya. Kemudian ini 16,8 volt. Ini 23,18 volt. Oke, jadi receivernya sudah bisa menyala. Dan penyebabnya bukan karena IC EEPROM-nya harus di flash ya, bukan karena rusak di softwarenya, tapi karena elko dengan nilai 1000 UF 10 volt di output, di tegangan output 3,3 volt itu sudah berubah nilai kapasitasnya guys ya, sudah tidak bisa digunakan lagi ya, sudah tidak normal. Dan kita akan coba hubungkan ke parabola, apakah bisa menangkap sinyal.
Ya, lampu hijau dan bar sinyal sudah muncul. Kita akan coba hubungkan ke layar monitor. Kita gunakan ini saja guys, ya, monitor kecil, monitor mini. Oke, tampilannya sudah muncul. Kita akan cek untuk jalur vertikal horizontal, ya. Apakah vertikal horizontalnya normal? Ya, kita coba cek di sini. Oke, kita cek di pengaturan satelit, ya, di daftar transponder. Ini di transponder horizontal, ya, normal, sinyal bar sinyalnya ada, ya, bar sinyalnya ada. Kemudian yang vertikal, ya, normal, ya, bar sinyalnya ada. Karena apa? Karena biasanya untuk vertikal dan horizontal juga terganggu biasanya guys, ya, kalau tegangannya tidak normal. Nah, oke, jadi itu tadi cara mengatasi receiver dengan kendala mata merah pada receiver Tanaka NPEC 4 Sakura guys, ya. Dan kerusakannya ternyata ada pada elko yang sudah tidak bisa digunakan, yaitu dengan nilai 1000 UF 10 volt di bagian tegangan 3,3 volt, ya. Dan setelah kita ganti elko-nya, alhamdulillah receivernya sudah kembali normal dan sudah bisa digunakan guys, ya. Ups, oh ya, kabelnya kendor. Oke guys, silakan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga tanda loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi jika saya mengupload video-video terbaru. Dan jika Anda suka silakan klik tombol like. Jika Anda rasa video ini bermanfaat, silakan Anda klik tombol share dan Anda bagikan ke teman-teman Anda. Dan semoga apa yang saya sharingkan pada hari ini bermanfaat. Terima kasih untuk Anda semua sudah nonton di channel ini. Sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.